Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para santri sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala di kesempatan ini atau di pertemuan ini atau lebih tepatnya di video ini, pembahasan yang akan kita sebutkan dengan ringkas adalah yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Beliau katakan awalan kitabut thaharati. Pembahasan yang pertama adalah kitab At-Taharah, yaitu pembahasan tentang At-Taharah. Wa yashtamilu ala 10 abwabin. Dan pembahasan tentang At-Taharah ini di dalamnya ada 10 pembahasan. Di dalamnya ada 10 pembahasan. Kemudian beliau menjelaskan, menyebutkan al-babul awal, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyah. Bab yang pertama adalah tentang hukum-hukum taharah dan hukum-hukum air. Bab yang pertama ini adalah tentang hukum-hukum taharah dan hukum-hukum tentang air. Sebab air ini yang digunakan atau yang pokok penggunaannya dalam bertaharah. Wa fihi iddatu masail. Dan di bab yang pertama ini ada sejumlah pembahasan penting. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi bit-taharati wa bayan ahammiyatiha wa aqsamiha. Pembahasan yang pertama adalah tentang definisi atau pengertian taharah, dan juga penjelasan tentang urgensinya. Penjelasan tentang urgensi atau pentingnya, demikian pula pembagian-pembagiannya. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian al-awwal, satu, ahammiyatut taharati wa aqsamuha. Pentingnya atau urgensi dari at-taharah dan pembagian-pembagiannya. At-taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha. Wasyartu la budda an yataqaddama 'alal masyruti. Taharah itu adalah kunci dari salat. Kunci dari salat. Hal ini berdasarkan
ya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahih Al-Jami'. Rasulullah bersabda, miftahus salati tuhur, kunci daripada ibadah salat itu adalah bersuci, yakni untuk melakukannya, untuk masuk melaksanakan ibadah salat itu wajib diawali dengan at-taharah. Sebab tidak sah, ya, tidak sah salat seseorang, ya, yang dia salat tanpa bertaharah terlebih dahulu. Walaupun dia salat dengan salat yang khusyuk, tuma'ninah, panjang berdirinya dan seterusnya, tapi kalau tidak diawali dengan at-taharah, tidak bertaharah sebelumnya, maka salatnya tidak ada gunanya, tidak sah, tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata bighairi tahurin wala sadaqah min ghulul. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah dari hasil kecurangan atau gulul. Haditsnya diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi sangat penting ya yang namanya taharah atau bersuci ini. Wa taharatu ala qismaini, dan taharah ini ya, secara umum terbagi menjadi dua, kata beliau. Al-qismul awwalu, pembagian yang pertama, taharatu ma'nawiyatu, wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Pembagian yang pertama adalah taharah ma'nawiyah, kesucian secara maknawi. Kesucian secara maknawi, yaitu kesucian yang secara fisik tidak nampak oleh panca indera kita, yaitu kesucian hati. Kesucian hati dari kesyirikan dan maksiat. Wa kullu ma rana alaih, dan segala sesuatu yang bisa menodai hati. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan ini jauh lebih urgen, jauh lebih penting dibandingkan kesucian badan, kesucian fisik. Bahkan wala yumkin an tatahaqqaqa taharatal badani ma'a wujudi najas asyirki, kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Bahkan tidak mungkin akan tercapai, tidak mungkin akan terrealisasi kesucian badan sementara ada najis maknawi, ya, najis berupa kesyirikan ada di dalam hati, ada di dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pelaku kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya mereka yang melakukan kesyirikan itu najis. Yang najis bukan badannya, bukan pakaiannya, bukan anggota tubuhnya, tetapi hatinya, ya, akidahnya.
keyakinannya. Ya. Sebab dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya terdapat dalam surah At-Taubah ayat ke-28. Al-qismus tsani. Kemudian pembagian yang kedua adalah at-taharatul hissiyah, yaitu kesucian secara fisik. Wa sayati tafsil al-qawli fiha fil asl taliyah. Dan ini penjelasannya akan datang insyaallah taala di poin-poin yang akan kita sebutkan di sini nantinya. Naam. Kemudian as-tsani yang kedua, ta'rifuha, yaitu definisi tentang taharah. Ya. Definisi atau pengertian tentang taharah. وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. Secara bahasa atau secara etimologi, taharah itu artinya kebersihan, kesucian, steril dari segala macam bentuk kotoran. Ini secara bahasa. Wa fil istilahi, adapun secara istilah, secara terminologi adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabath, yaitu mengangkat hadas dan menghilangkan al-khabath. Ya. Mengangkat al-hadath dan menghilangkan al-khabas. Apa itu al-hadath? Al-hadath adalah segala sesuatu yang menghalangi atau yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Yang ini tidak boleh dia sholat sebab ada hadath pada dirinya. Dan juga ibadah yang mempersyaratkan taharah. Dan itu pada badan, pada fisik, ya. Dan ini juga terbagi dua. Ada hadat asghar, hadat kecil, ya. Dan ini, ya, disterilkan, ya, dengan, ya, bersuci pada anggota wudu, ya. Dan di sana juga ada hadat yang besar. Hadat yang besar ini disterilkan dengan, ya, dengan mandi. Ya, disterilkan dengan mandi. Ya. Wal muradu biltifa'il hadath. Adapun yang dimaksud dengan mengangkat hadat, izalatul wasfi al-mani' minas salati bi isti'malil ma' fi jami'il badan, yaitu menghilangkan semua pensifatan yang menghalangi dari pelaksanaan ibadah salat, ya, dengan menggunakan air pada, ya, pada seluruh badan. In kanal hadath akbar, kalau memang hadatnya itu adalah hadat yang besar. Wa in kana hadatsan asghar, kalau itu adalah hadat yang kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyatin, itu sudah cukup dengan mengalirkan air pada anggota wudu' dengan niat, ya, untuk bersuci atau niat menghilangkan hadat. Wa in faqadal ma' aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa turab. Dan kalau tidak menemukan air, tidak menjumpai air, atau sulit menggunakan air disebabkan kondisi dan keadaannya, maka yang digunakan adalah pengganti daripada air, yaitu at-turab atau debu.
ala sifatil ma'muri biha syar'an, dan menggunakan debu ini dengan cara atau sifat yang diperintahkan di dalam syariat. Wa sayati zikrah insyaallah ta'ala fi babit tayammum. Dan ini pembahasan tentang masalah ini akan dijelaskan dalam bab at-tayammum. Ya. Jadi mengangkat hadas. Semua yang disifati menghalangi salat, ya. Kalau itu adalah hadas yang kecil, maka dengan berwudu. Seperti misalnya buang angin atau kentut, ya. Ini dengan berwudu. Ya. Adapun kalau hadas besar, ya, seperti misalnya seorang yang janabah atau junub, maka itu dengan mengalirkan air pada seluruh anggota badan, ya, atau disebut juga dengan mandi. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan mengangkat hadas. Wal muradu bi zawalil khabas. Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan al-khabas, ay zawalun najasati minal badani was-thawbi wal makan, yaitu menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat. Ya, menghilangkan najis dari badan, ya, fisik badan, anggota badan kita, ya, dan juga pakaian yang akan digunakan untuk ibadah, dan juga menghilangkan najis dari tempat yang akan digunakan untuk beribadah. Ya. Fathaharatul hissiyah ala nau'aini. Adapun bersuci secara fisik, ya, itu dua jenis atau dua macam. Taharatu hadas wa takhtassu bil badan, wa taharatul khabas wa takunu fil badan was thawbi wal makani. Sehingga bersuci, ya, untuk anggota fisik, anggota badan secara hissiyah, secara fisik, itu ada dua jenis, ya. Bersuci dari hadas, dan ini khusus untuk anggota badan saja, ya, sebab badan yang anggota tubuh kita yang mengeluarkan hadas. Nah, dan bersuci dari khabas atau najis, ya, kalau ini tidak hanya pada badan, tetapi juga pakaian yang akan kita pakai, dan juga tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah, seperti misalnya ibadah sholat. Wal hadatsu ala nau'aini. Ya. Adapun hadas itu ada dua macam. Hadasun asghar wa huwa ma yajibu bihi al-wudu', wa hadasun akbar wa huwa ma yajibu bihi al-ghuslu. Hadat asghar, hadat yang kecil, dan ini konsekuensinya adalah wajib untuk berwudu. Ya, tadi sudah kita sebutkan contohnya buang angin, kentut, atau tidur dengan nyenyak, ya. Ya, itu contoh di antara hadas. Ya, nah, atau yang semisal dengan itu. Dan hadat yang besar, ya, yaitu apa-apa yang mewajibkan untuk mandi. Ya, tadi juga sudah kita sebutkan seperti terkena janabah atau sedang mengalami junub atau janabah, ya, yaitu keluarnya mani.
Wal khabasu ala salasati anwa'. Adapun masalah khabas, ya, ini ada 3 jenis. Khabasun yajibu, ya, yajibu ghuslah. Ada khabas yang wajib untuk dicuci. Ya. Kemudian ada khabas yang wajib dikeringkan, ya, atau dihilangkan baunya. Dan ada khabas yang wajib, ya, dihapus atau dihilangkan atau dikerik. Ya. Ini pembahasan, ya, pembahasan yang pertama dalam kitab Fiqhul Muyassar di bab yang pertama tentang hukum taharah dan almiyah. Ya. Pembahasan yang pertama. Dan saya kira cukup sampai di sini. Ya, tolong dicatat dengan baik, ya, apa-apa yang telah kita sebutkan. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Allahu ta'ala a'lam.